Alkitab itu ingin menjelaskan kepada kita, dia bukan hanya Bapa yang baik, dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi, dia bukan hanya Tuhan yang menerima kita apa adanya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, dia akan sanggup memutihkannya seperti salju dan lain sebagainya. Bukan hanya Tuhan yang seperti itu. Alkitab juga menjelaskan kepada kita, bahkan banyak sekali bagian Alkitab yang menjelaskan kepada kita, Tuhan dalam sosok yang lain, Tuhan dalam dimensi yang lain, ya kan? Alkitab juga membicarakan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengadakan perhitungan juga, ya kan? Dia bukan Tuhan yang hanya sekedar memberkati, mencukupkan, mengasihi, tapi dia Tuhan yang akan mengadakan perhitungan juga buat kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi melalui program kesayangan kita, Garansi Gali Kebenaran Sejati, membahas yang esensi bukan yang sensasi. Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan selalu diberkati Tuhan, baik-baik dan sehat jasmani, sehat rohani, sehat dalam seluruh tindakan kita. Itu yang menjadi doa kita tentunya, tim Garansi, buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Dan jangan lupa, selain program Garansi ini, kita ada sebuah proyek yang sedang kita galakan, yaitu yang bernama Proyek 5 Roti 2 Ikan. Yang mana dalam proyek ini kita akan membantu saudara-saudara kita di sekeliling kita, mulai dari gerakan-gerakan yang kecil, tetapi saya percaya dari hal-hal yang kecil Tuhan akan bergerak membawakan impact yang besar di sekeliling kita tentunya. Buat Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam program ini, bisa hubungi kami di nomor WA kami di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Saya ulang sekali lagi di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Adapun proyek 5 roti dan 2 ikan ini, kita terpanggil sebagai gereja Tuhan tentunya melihat kondisi bangsa kita yang hari ini tidak baik-baik saja tentunya. Bahkan kalau saudara melihat di berbagai media, ada begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan dengan berbagai macam hal yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu banyak orang yang ter-PHK oleh karena ekonomi kita sedang terpuruk. Untuk itulah gereja Tuhan harus hadir dan concern kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Nah, hari ini kita masih bersama dengan seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Elia Duta Makaraung, yang ada bersama-sama dengan kita. Apa kabar Kak El? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat, Bet. Puji Tuhan. Haleluya. Selalu semangat dalam Tuhan, Kak El. Iya. Ya, itu menarik ya tadi ya, proyek gerakan 5 roti 2 ikan itu ya. Kita mau membagi ya, dan peduli kepada saudara-saudara kita ya, yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Seperti yang tadi lu bilang, ya ekonomi bangsa kita lagi tidak baik-baik saja, badai PHK di mana-mana terjadi. Banyak orang susah lah, dan kita harus ambil tanggung jawab ya. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang kecil, kelihatannya tidak ada artinya kan buat orang yang sebegitu banyak, tapi Alkitab mencatat bahwa ketika 5 roti dan 2 ekor ikan itu dipersembahkan, diberikan kepada Yesus, maka di tangan Yesus 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa memberi makan orang banyak, bisa memberi makan yang banyak. Jadi sesuatu yang kecil tapi bisa memberi dampak yang besar. Nah, itu yang kita coba kerjakan. Jadi mungkin buat saudara-saudara dimanapun berada, saudara yang mau memberi kontribusi, berpartisipasi, monggo. Silakan ya. Ada nomor di layar saudara, nanti saudara bisa terlibat di sana. Saudara ingin memberikan kontribusi seberapapun, saudara bisa beri di nomor-nomor yang sudah tertera di layar kaca saudara. Ya, tidak harus besar. Ini juga 5 roti ikan. Tapi seberapapun itu dari hati saudara, untuk kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, pasti jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, baik KL, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut gue penting nih. Bahas apa nih kita nih, Bet? Iya, gue angkat topiknya gini, tentang Tuhan dalam dimensi yang lain. Itu kan, jadi Tuhan kita itu
punya banyak dimensi. Iya. Dia tidak hanya bergerak, dia tidak hanya nyata di satu dimensi saja. Betul. Ya. Begitu kan? Iya, betul. Kan selama ini kan kita mengenal ya, maksudnya secara umum ya, artinya dia adalah Bapa yang murah hati, dia yang Bapa penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang maha penyayang dan sebagainya, ya kan? Itu nggak ada hal yang kita bantah, itu adalah kebenaran, betul. Tetapi dalam dimensi yang lain nanti kita akan lihat dan apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang Tuhan dalam dimensi yang lain ini, Kak. Jadi supaya kita berimbang nih secara teologis dan secara pemahaman juga dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Mungkin Kael bisa teruskan atau jelaskan lebih lanjut. Ada dimensi apa tentang Tuhan kita atau Bapa kita ini? Ya, kembali kepada sebuah statement. Kita mengawali dengan sebuah statement yang sering sebenarnya kita sampaikan ya, Bet, ya. Bahwa keseimbangan itu adalah kunci dalam kehidupan. Bahwa keseimbangan itu penting karena kapan kita tidak seimbang dalam pandangan, dalam pemahaman kita, dalam konteks ini pemahaman kita tentang Tuhan, maka kita akan terjerumus nanti dalam penyimpangan-penyimpangan. Jadi ketidakseimbangan itu merupakan awal dari penyesatan dan penyimpangan kan itu. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami, kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu mengerti Tuhan dengan dimensi yang seimbang atau dalam dimensi yang seimbang, bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya, Dia mengasihi kita tanpa syarat, Dia baik, Dia Bapa yang baik. Itu tidak kita ragukan dan kita tidak mau membantah itu. Itu kebenaran yang penting untuk kita pahami dan percayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Tetapi kita harus jujur berkata bahwa Alkitab itu ingin menjelaskan kepada kita, Dia bukan hanya Bapa yang baik, Dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi, Dia bukan hanya Tuhan yang menerima kita apa adanya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Dia akan sanggup memutihkannya seperti salju dan lain sebagainya. Bukan hanya Tuhan yang seperti itu. Alkitab juga menjelaskan kepada kita, bahkan banyak sekali bagian Alkitab yang menjelaskan kepada kita Tuhan dalam sosok yang lain, Tuhan dalam dimensi yang lain, ya kan? Di Alkitab itu banyak. Bagaimana satu kali Yesus ngamuk di bait Allah, ya kan? Dia marah besar. Itu kan kayaknya sosok Yesus yang berbeda banget kan, ya kan? Gitu. Tapi itu ada. Itu ditulis oleh Alkitab. Bahwa dia pernah marah. Bukan marah lagi mungkin dia murka, dia ngamuk ya kan, sampai dia tunggang balikan, dia kan meja-meja penukar uang, tukang dagang ya kan, kambing, domba, lembu, sapi, burung tekukur dan lain sebagainya di bait Allah. Dia ngamuk luar biasa, dia ambil cemeti, dia tunggang balikan, dia jungkir balikan itu meja-meja pedagang segala macam kan di bait Allah. Kan itu rasanya itu sosok Tuhan yang berbeda kan ya selama ini, karena menurut gua sih yaitu mimbar-mimbar kita lebih banyak menyampaikan tentang wajah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan itu sayang, Bapa yang baik, yang menerima kita apa adanya, yang mengampuni dan sebagainya. Tapi sudah mulai jarang ya kalau menurut gua, bukannya tidak ada sih. Kalah banyak aja sih. Mayoritas berita di gereja kan lebih menitik beratkan kepada berita-berita atau pesan-pesan bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu sayang kita, Dia menerima kita apa adanya. Apalagi kalau kita ke Eropa atau ke dunia Barat itu gereja-gereja lebih banyak memberitakan itu. Dia Tuhan yang mencukupkan, Dia Tuhan yang memelihara dan lain sebagainya. Tapi jarang disampaikan bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan api yang menghanguskan. Dia Tuhan yang akan mengadakan perhitungan buat kita ya kan gitu. Dengan kita kan. Dia Tuhan yang menghakimi kita yang itu kan berita-berita seperti ini kayaknya bukannya tidak ada kalau menurut gue sih, tapi sayup ya. Kalah kedengarannya kalah gitu kan dengan suara-suara berita-berita yang lebih menitikberatkan kepada Tuhan itu adalah kasih, Dia menerima kita apa adanya, Dia Tuhan yang mengampuni, Dia Bapa yang baik. Nah, itu sebabnya kita perlu menyampaikan atau kita perlu mengajak para pemirsa, saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, anak-anak Tuhan, untuk ayo kita kenal Tuhan dengan cara Tuhan mau
dia dikenali. Jadi bukan sekedar kita mengenal Tuhan menurut selera kita. Kan banyak orang maunya mengenal Tuhan itu menurut selera mereka, menurut senangnya mereka gitu. Sehingga ketika ada pesan-pesan, ada berita-berita dari mimbar yang begitu dianggap keras, Tuhan itu adalah Tuhan yang datang seperti api yang menghanguskan, dia Tuhan yang mengadakan perhitungan, kita kaget. Padahal itu ada di Alkitab, dan itu Tuhan kita juga. Iya. Itu keberadaan Tuhan kita juga. Baik di perjanjian lama dan perjanjian baru dicatat. Iya, dicatat di perjanjian baru, di perjanjian lama. Itu ada. Bahkan kalau kita mau bilang di perjanjian baru katanya hukum kasih karunia. Betul. Tetap ada. Itu ada di perjanjian baru. Coba kita lihat ya salah satunya ya. Ini contoh satu dimensi Tuhan yang berbeda, yang kita mesti pahami bahwa dia Tuhan yang mengasihi, dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang sayang sama kita, dia Bapa yang baik. Ya, kita tidak meragukan itu kebenaran yang perlu kita percayai. Itulah kebenaran firman Tuhan. Tapi kan Alkitab nggak hanya bicara itu kan. Betul. Alkitab juga membicarakan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengadakan perhitungan juga. Ya kan? Dia bukan Tuhan yang hanya sekedar memberkati, mencukupkan, mengasihi, tapi dia Tuhan yang akan mengadakan perhitungan juga buat kita. Ini contoh ya. Salah satu yang perlu kita pahami, dia Tuhan yang mengadakan perhitungan buat kita. Coba lu baca dulu deh ayatnya. Ada beberapa lah supaya teman-teman, saudara-saudara kita semua ya, mereka bisa mengerti ya bahwa di dalam perjanjian baru bahkan yang katanya adalah kasih karunia, hukum kasih karunia udah tidak di bawah hukum Taurat lagi kan. Ada ide itu tetap ya. Coba lu baca. Dan ini Yesus sendiri yang bicara. Yesus sendiri yang bicara ya kan. Matius pasal 18. yang ke 18 dulu ya, ayat yang ke 23 ya. 23, demikian kata firman Tuhan. Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Iya, jadi jelas, ya kan? Ini ayat dalam perjanjian baru. Yesus sendiri yang menyampaikan perumpamaan ini. Memang perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Ya kan? Betul. Tapi dia mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Jadi dia mengadakan perhitungan, ya kan? Ya konteksnya memang kan itu adalah ada seorang hamba yang dia panggil ya kan, punya utang banyak banget ya kan, punya utang nggak bakal dia bisa bayar sampai 7 turunan pun dia kerja nggak bakal bisa dia bayar karena utangnya banyak banget ya kan. Tapi oleh raja ini kemudian si hamba ini diampuni kan, diputihkan utangnya, ya kan. Tapi ternyata yang terjadi ketika si hamba ini sudah diampuni utangnya, sudah dihapuskan utangnya, dia keluar dari istana, di halaman istana dia ketemu dengan temannya, hamba juga, hamba yang lain ya. Lalu kemudian temannya ini punya utang sama dia, utangnya tuh dikit temannya ini, dibandingkan dengan utangnya dia, utang si hamba ini kepada raja ya jauh lah. Tapi temannya yang punya utang sedikit ini diancam sama dia. Dia bilang kalau kamu nggak bayar saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Nah waktu hal ini diberitahukan kepada raja, marah rajanya. Rajanya mengadakan perhitungan sama hamba ini. Kan? Tangkap hamba ini katanya. Campakkan dia. Ikat dia, tangkap dia, dan serahkan kepada Al-Ghoja. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengadakan perhitungan. Dengan semua apa yang dia sudah berikan kepada kita, dia Tuhan yang mengadakan perhitungan akhirnya buat kita. Dalam konteks ayat itu kan, ya hamba ini sudah diberikan pengampunan. Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada hamba ini. Tapi hamba ini tidak mengelola pengampunan itu, dia tidak bagikan kepada orang lain. Justru kepada orang lain, dia menerapkan sesuatu yang berbeda. Disitulah Tuhannya marah. Gitu. Mungkin yang lain ya, ada ayat yang lain tuh coba kita baca juga di Matius pasal 25 ya. Matius pasal 25 ayat yang ke-19 ya, coba. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. Ini sama juga Yesus yang berkata ya kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang bersama dengan dia menerima pengajarannya. Matius 25 ayat 19 berkata demikian.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Iya, jadi sama kan. Matius 25 itu kan tentu kita sama-sama tahu itu kan perumpamaan tentang talenta ya kan. Jadi ada seorang tuan yang hendak bepergian, kemudian dia memanggil hamba-hambanya dan dipercayakanlah kepada hamba-hambanya ini hartanya kan, kepada hamba-hambanya ini kan. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1 ya kan. Nah, lama setelah dia pergi, katanya dia pulang, dia mengadakan perhitungan. Jadi Alkitab beritahu kepada kita, dia mengadakan perhitungan buat semua apa yang dia sudah percayakan kepada kita, apa yang dia sudah berikan kepada kita, itu nggak free gitu loh, Bet, ya kan? Berkat Tuhan, talenta, potensi, apa aja, kesehatan, umur, kehidupan yang dia sudah beri kepada kita, ya kita terima kan. Puji Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Tapi kan dengan semua yang dia berikan, dengan semua yang dia telah anugerahkan kepada kita, kan Tuhan mau supaya ada hasilnya gitu kan. Ada sesuatu yang kita hasilkan dari apa yang dia sudah taruh dalam diri kita, yang sudah berikan kepada kita. Nah, di sini yang menurut gua sih, berita-berita sekarang ini ya sudah jarang tuh menyampaikan bahwa Tuhan kita bukannya Tuhan yang mengasihi kita, dia bukannya Tuhan yang baik yang mau memberkati hidup kita, tapi dia juga Tuhan yang mau mengadakan perhitungan buat kita, kepada kita kalau kita tidak mengelola, kita tidak bisa memanage semua berkat, anugerah, kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahaya, ada konsekuensinya gitu kan. Nah, kalau kita lihat dalam perumpamaan itu kan, hamba yang dapat 1 talenta ini, justru dia nggak bikin apa-apa dengan sesuatu yang dipercayakan. Kenapa? Karena dia gagal paham, dia salah paham terhadap Tuhan. Iya kan? Dia pikir tuannya ini Tuhan yang jahat yang nggak bisa menuai di tempat di mana tidak menabur. Tapi satu saat Alkitab bilang waktu tuannya datang mengadakan perhitungan, didapati hamba ini tidak menghasilkan apa-apa. Dan tuannya bilang, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sananya ratap tangis dan kertakan. Jadi jelas Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mengadakan perhitungan dengan kita. Bisa juga nggak begini Kak? Jadi dari perumpamaan ini ya, artinya yang satu ini mewakili dari sekian banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti bahwa di balik tanggung jawab itu, terakhirnya nanti raja atau tuannya itu akan mengadakan perhitungan. Karena ketidakmengertian, makanya dia taruh potensinya, taruh talentanya dikubur gitu ya. Iya, karena dia gagal paham, dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sementara yang 2 itu kan yang dikasih 5 dan kasih 2 ada multiplikasi kan gitu ya. Ya ada reward buat mereka kan akhirnya kan. Coba satu lagi ya supaya teman-teman bisa lebih melihat ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mengadakan perhitungan dengan semua yang dia sudah berikan dalam hidup kita. Ya kan? Dalam Lukas ya pasal yang ke-13 ya. Di Lukas pasal yang ke-13 ya. Kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Dia cari buah. Tetapi ia tidak menemukannya. Jadi sejak awal pohon ara ini kan dapat privilege sebenarnya, dapat anugerah, dapat blessing kan. Kenapa? Karena dia dibiarkan tumbuh di kebun anggur. Kebun anggur. Harusnya yang boleh numbuh di kebun anggur kan pohon anggur. Kan? Jadi dari awal pohon ara ini kita lihat ya, dia dapat anugerah. Dia dibiarkan tumbuh loh di kebun anggur yang seharusnya dia tidak pantas untuk tumbuh di situ. Bukankah ini bicara tentang kehidupan kita? Kan kita juga bisa menikmati keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Kita nggak pantas, tapi Tuhan dengan anugerahnya telah memberikan keselamatan hidup kekal kepada kita. Nah, apa yang Tuhan mau cari dengan anugerah yang dia berikan buat kita? Buah kan kehidupan. Nah, waktu dia tidak ketemu buah pada pohon ara yang dia sudah biarkan tumbuh di kebun anggurnya, itu apa yang terjadi, Bet? Coba ayat berikutnya nih. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Sudah 3 tahun, jelas ada waktu di situ dibilangannya. Terus? Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Tetap yang Tuhan cari adalah buah. Dengan semua yang dia sudah berikan kepada pohon ini. Nah, itu yang gue
bilang tadi di awal bahwa kita harus kenal Tuhan dalam dimensi yang lain. Bahwa dia betul Tuhan yang baik, dia mengasihi kita, dia Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih tanpa syarat. Dia menghapus, dia menebus dosa kita. Tapi kan Alkitab juga beritahu, dia Bapa pengusaha, ya kan? Iya. Ya kan? Yohanes 15, ya kan? Ayat 1 bilang kan, akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Iya kan? Dia pengusaha, sama seperti perumpamaan ini. Dia pemilik, dia pengusaha kebun anggur itu kan. Nah, apa yang dia ingin temukan dengan semua yang dia telah investasikan kepada pohon ara ini, ya sama. Dia mau cari buah. Itulah pengusaha. Pengusaha itu dia berikan sesuatu, dia investasikan sesuatu, dia mau dapat hasilnya kan. Iya. Nah, waktu ini tidak menghasilkan, dia bilang, buat apa dia hidup di tani dengan percuma? Tebang aja dia gitu kan. Jadi jelas itu ada. Jadi seluruh fasilitas, kemudahan, pertolongan, apapun itu ya, kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu adalah bagian bagaimana dia menginvestasikan seluruhnya untuk hidup kita nih. Iya kan, dia berikan kepada kita free, ya kan, anugerahnya, kebaikannya, berkatnya diberikan kepada kita kan. Tapi kan kebaikan dan berkat anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita kan nggak cuma untuk kita nikmati kan. Betul. Dia mau lihat hasil dari kita kan gitu. Dengan semua yang dia telah investasikan itu. Anugerah, apalagi berkat, apalagi namanya kebaikan, pertolongan, mujizat, kemurahan, segala macam. Kita boleh sebutkan yang itu merupakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kan tetap dia ujung-ujung mau melihat hasil. Nah, sayangnya banyak orang Kristen nggak paham ini. Mereka pikir diberkati Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, anugerah, keselamatan, segala macam itu, potensi, talenta. Terus untuk dia nikmati sendiri kan enggak lah. Tuhan mau lihat hasil buah. Hidup kita ini menghasilkan buah buat kerajaannya itu loh. Nah, kata buah itu kan dalam bahasa aslinya itu dipakai kata karpos itu ya. Nah, itu kan punya pengertian artinya apa ya? Matang pada waktunya. Jadi ada waktunya. Tuhan tahu ada waktunya. Dan ketika waktunya untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, ya dia cari gitu. Waktunya tiba, pohon ini nggak menghasilkan buah, ya dia marah, ya kan? Iya kan? Jadi itu karpos tuh. Yang kedua, karpos itu punya arti teladan kehidupan, teladan dalam kehidupan maupun pekerjaan. Jadi kita mesti menghasilkan sesuatu yang bisa jadi teladan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam apa? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak muda, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apa aja. Kita harus menghasilkan buah itu loh kan. Keteladanan dalam hidup. Nah, itu yang Tuhan cari itu. Dengan semua berkat anugerah yang dia berikan dalam hidup kita, dia cari itu. Dan Tuhan berkata itu jelas. Tebang pohon ini. Buat apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Percuma ya. Jadi di mata Tuhan segala sesuatu yang kita terima, apapun bentuknya itu dalam bentuk kebaikan, pertolongan, anugerah, penyertaan. Kalau kita nggak menghasilkan, satu ketika ada masa di mana Tuhan akan menebang kita juga. Ya maksudnya kan percuma itu maksudnya gini, hidup lu nggak menghasilkan apa-apa. Dengan semua berkat, kebaikan, anugerah yang telah diberikan kepada Tuhan, kita nggak hasilkan apa-apa dalam hidup. Maksudnya nggak menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain gitu kan, buat kerajaan Allah. Tebang kata Tuhan. Tapi lu coba baca di ayat 8 ya. Nah ini ayat 8 menarik. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tetap kan, ayat 8 ada anugerah lagi kan. Tukang kebunnya ini minta kesempatan lagi kan. Dikasih nggak? Dikasih. Ada waktu yang berupa anugerah Tuhan dalam bentuk waktu itu kan. Dikasih waktu, beri waktu, kasih waktu, kesempatan ya kan. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, aku akan memberi pupuk. Artinya kan dia akan lakukan semua yang terbaik kan buat pohon itu kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang dicari kan buah juga. Kalau nggak ada hasilnya, tebang ya, itulah. Tuhan itu pengusaha, Ben. Jadi Tuhan itu bukannya Bapa yang baik, dia juga pengusaha yang ketika dia investasikan sesuatu, dia ingin ada hasil. Itu maksud gue. Nah,
anak-anak Tuhan masa kini, zaman sekarang ini, orang Kristen zaman sekarang harus ngerti bahwa buat semua berkat, anugerah yang Tuhan udah kasih dalam hidup saudara, apa itu harta, uang, potensi, kesehatan, umur, apalagi keluarga, pekerjaan, talenta, apa aja yang kita bisa sebutkan deretannya panjang banget kan, itu berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi kan dikasih buat kita bukan cuma untuk kita senang-senang, buat nikmati diri kita sendiri. Betul. Tuhan minta ada buah bagi kerajaan yang kita hasilkan. Gitu. Kalau enggak ya tetap aja ditebang. Ini gua rasa poin penting ya, yang kadang kalau kita miss di sini, akhirnya tanpa disadari ya, kayak kehidupan kita nih tidak bertanggung jawab kan, karena kita tidak mengerti, dan hampir dibilang jarang lah kita dengar berita yang seperti gini, apalagi Bapak, ternyata Bapak kita atau Tuhan kita yang kita kenal karena dalam dimensi Dia adalah Tuhan yang menuntut, Dia juga sekaligus pengusaha kan gitu. Ini catat 2 poin penting nih. Berarti ada sesuatu yang ingin Dia hasilkan dari hidup kita. Kan, jadi gitu. Intinya gini, Tuhan kita bukannya Tuhan yang punya kasih karunia. Betul. Ya, Dia punya kasih karunia, tapi kasih karunia yang diberikan kepada kita, anugerah, berkat itu kan bukan untuk menghilangkan tanggung jawab kita kan. Anugerah dan kasih karunia berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita tetap diberikan kepada kita dalam kaitan supaya kita justru menghasilkan buah. Betul. Jadi bukan mengambil tanggung jawab kita itu. Justru supaya kita bertanggung jawab dalam kehidupan. Apa itu? Berbuah. Tanggung jawab kita dalam hidup kita berbuah. Menghasilkan buah buat kerajaan Allah. Tadi buah itu apa? Karpos bahasa aslinya kan ya. Yang pertama adalah matang pada waktunya, ya kan? Jadi kalau sudah waktunya, misalnya berapa lama kita jadi anak Tuhan, berapa lama kita jadi Kristen, terus kok kita nggak menghasilkan apa-apa sih? Hidup kita kok nggak dewasa, tetap kanak-kanak? Ya berarti kan itu nggak karpos namanya kan? Terus yang kedua, buah itu artinya apa? Karpos itu artinya keteladanan dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Nah, kita hasilkan nggak dalam pekerjaan kita, pelayanan kita sebagai apapun, kita jadi teladan nggak di situ? Kita menyatakan Tuhan nggak dalam pekerjaan kita? Lalu teladan dalam apa lagi? Dalam kehidupan. Kita jadi teladan nggak di keluarga kita, di masyarakat kita jadi teladan nggak? Kalau enggak ya kita nggak berbuah kan, tebang katanya kan. Nah, maksud gue kita perlu tahu dimensi Tuhan yang ini juga. Satu lagi deh, Bet, supaya lebih seru deh kan, lebih mantap ya kan. Ibrani pasal yang ke-12 ya. Ibrani, surat Ibrani pasalnya yang ke-12 ya kayaknya. Iya, ayat yang ke-25 coba mulai lu, Bet. Iya kan. Sebentar. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25. Ini kita melihat dimensi yang lain dari Tuhan kita nih. Dahsyat nih. Ibrani 12 ya. Iya. Ayat 25. Janganlah supaya kamu jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Iya, jadi jangan menolak firman. Jadi Tuhan itu dimensinya kan luas. Nah, jangan tolak firman. Nah, waktu kita nggak mengenal Tuhan, kita bisa menolak firman Tuhan kan. Nah, terus apa katanya itu? Lanjut ya. Kalau kita menolak firman, jangan menolak firman kan katanya kan. Lanjut, Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi Tuhan berjanji, Ben. Dan isi janji Tuhan itu bukan hanya memberkatimu. Janji Tuhan bukan hanya menyembuhkan penyakitmu. Janji Tuhan bukan hanya mencukupkan keperluanmu. Tapi ada satu janji Tuhan yang lain yang saudara perlu tahu. Apa itu? Dia akan menggoncang segala sesuatu. Bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Dia akan menggoncang segala sesuatu. Itu janji Tuhan. Ngeri nih. Kalau Dia berjanji kan pasti akan Dia genapi. Cepat atau lambat ya kan. Kita suka tidak suka, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Nah, janji Tuhan itu apa? Menggoncangkan segala sesuatu. Nah, untuk apa Dia menggoncang? Kan bukan Tuhan senang menggoncang terus tanpa maksud kan. Kita lanjut ayatnya ya. Jadi ada keterangan berikutnya nih.
Di ayat yang ke-27 dalam Ibrani 12 ayat 27 dikatakan demikian. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Iya, jadi goncangan-goncangan ini akan terjadi untuk apa? Untuk membuktikan kualitas yang ada dalam kita. Kalau yang di dalam kita ini berkualitas, yang di dalam kita ini kekal, yang di dalam kita ini berbobot, yaitu kerajaan Allah, maka kita akan jadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Itu maksudnya kan. Jadi untuk membuktikan bahwa goncangan-goncangan ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kalau yang di dalam kita itu Tuhan, yang di dalam kita adalah kerajaan Allah, ya kan? Maka ini kan sesuatu yang berkualitas. Kita nggak akan tergoncangkan gitu kan. Sekalipun dunia akan goncang-ganjing, situasi, kondisi kita, musim-musim hidup yang kita hadapi penuh dengan ketidakpastian, penuh gonjang-ganjing, tapi kita tidak akan tergoyahkan. Itu maksudnya. Nah itu kan perlu diuji dong. Ya kan? Makanya goncangan-goncangan itu perlu datang. Terus, Bet. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Iya, jadi karena yang Tuhan kasih kepada kita itu sesuatu yang berkualitas. Kerajaannya itu adalah sesuatu yang berkualitas, ya kan? Bukan main-main. Hidup kekal yang Tuhan kasih buat kita itu bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang receh, bukan sesuatu yang orang bilang sekarang kaleng-kaleng, bukan. Karena sesuatu yang berkualitas yang Dia berikan kepada kita, katanya marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Bukan beribadah dengan cara yang berkenan kepada manusia, bukan cara yang berkenan kepada kita kan, tapi cara yang berkenan kepada Dia. Dengan hormat dan takut. Ayat 29, Bet. Nah, ini 29 yang penting. Penting. Kita lihat Tuhan dalam dimensi yang lain. Firman Tuhan berkata demikian, Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya, Allah kita api yang menghanguskan. Ini udah jarang berita-berita disampaikan. Berarti begini maksudnya, kalau lu dalam kehidupan itu tidak mengucap syukur, yang keluar cuma persungutan dengan semua berkat, semua anugerah yang Tuhan udah kasih dalam hidup lu cuma bisa bersungut-sungut, mengeluh, ya kan? Lalu kemudian kita beribadah main-main, kita beribadah semau kita, seenak kita, sesuka kita beribadah cuma untuk menyenangkan selera kita, kesenangan kita, bukan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, bukan dengan hormat dan takut, ya kan, kepada Tuhan. Dia Tuhan yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Dia harus dengar nih. Dia bisa datang kepada kita seperti api yang menghanguskan. Api itu kalau datang dia habiskan semua yang tidak berkualitas, ya kan. Gosong kita semua. Makanya jangan jadi Kristen gosong akhirnya. Itu yang gue bilang, maksudnya inilah dimensi Tuhan yang lain. Yang kita perlu tahu, kita perlu pahami. Oh iya, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Tapi Dia juga Tuhan yang api, seperti api yang menghanguskan. Kalau ada sesuatu yang gak berbobot dalam kita, Dia akan sapu semuanya. Yang seperti emas kan, dibakar dalam api, gak hangus. Emas masuk semakin murni. Tapi coba yang lain masuk ke dalam api, hangus. Semua yang berkualitas, yang mulia itu masuk ke dalam api, malah bertambah mulia. Kalau yang gak berkualitas, yang gak mulia, masuk angus. Itu yang membuat kalau kita mengerti, karena kita mengerti Tuhan dalam dimensi ini, kita gak akan main-main, Bet. Iya sih, ada rasa hormat dan takut Dia benar-benar. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, kita gak main-main, kita sungguh-sungguh kerjakan itu gitu. Nggak cuma mengejar keinginan, kepentingan diri kita sendiri. Buat apa? Di depan manusia kita berkenan, tapi di hadapan Tuhan enggak. Buat apa? Kan tadi kan, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, bukan kepada manusia. Makanya, kalau kita ibadah bukan sekedar mengikuti selera kita, kesenangan kita. Buat apa ibadah kita bagus, tapi tidak berkenan kepada Tuhan? Buat apa? Iya kan? Gitu. Jadi, kita sih berharap ya, para pemirsa, garansi, saudara-saudara ya, saudara-saudara kita seiman yang dimanapun berada yang menyaksikan
program ini, ya kita berdoa, kita berharap supaya kita kembali kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu perlu kita kenali dengan cara Dia mau kita mengenali, bukan kita mengenal Tuhan dengan cara kita, dengan maunya kita, tapi dengan maunya Tuhan, dengan cara yang Dia mau Dia kenali, ya, kita mengenali Dia gitu. Dan ini menarik saudara-saudara, setelah kita mendengar uraian panjang lebar dari hambanya, supaya kita hari ini mengerti bahwa Tuhan ada dalam dimensi yang lain. Dia adalah Tuhan yang menuntut, tetapi juga Dia adalah Tuhan sebagai Bapa yang pengusaha, berpredikat sebagai pengusaha. Jadi kenali Tuhan secara benar supaya kita hidup dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Itu yang saya rasa penting ya Kak. Iya, jadi dalam ya gue tambahin ya, kalau orang ulang tahun ya kan, kita bersyukur, boleh bersyukur, bikin pesta boleh, tapi nggak sampai di situ, bukan sekedar pestanya kan. Kita mikir nggak bahwa umur yang ditambahkan Tuhan itu anugerah. Yang perlu kita pikir, kita habis pesta itu berbuah nggak gitu kan? Karena kalau nggak berbuah, satu saat kita akan berhadapan dengan Dia dan Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Selain ulang tahun, mungkin ada tambahan satu lagi nih Kak. Selain kita merayakan ulang tahun ya, waktu kita masuk dalam pernikahan juga nih, jangan sampai hanya pestanya doang ya kan. Begitu hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya, hidupi itu dengan rasa tanggung jawab juga. Waktu kita dikasih jabatan, dikasih posisi, ya kan, kita dapat promosi dan lain sebagainya, kita dapat proyek, dapat berkat yang besar, dapat punya uang, punya harta yang melimpah, kita harus bertanya kan. Apa yang harus saya hasilkan dengan semua ini? Buah apa yang harus saya hasilkan? Itu harusnya begitu. Ya, karena suatu ketika Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban juga. Tuhan akan mengadakan Ingat, perhitungan. Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Jadi untuk apa uang kita? Untuk apa harta kita? Untuk apa jabatan kita? Hanyakah cuma untuk kita nikmati diri sendiri? Atau kita menghasilkan buah di situ? Itu penting. Penting. Kalau kita cuma standar-standar aja, nanti bisa keseret KPK, masuk ke bui kita. Bukan ditebang, Bet. Ditebang maksudnya. Kalau ditebang sama manusia masih oke. Ini Tuhan yang tebang. Ya, saya rasa itu bahasan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua. Sampai berjumpa dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.